Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ken Muhammad dengan NIM 240828 dari program studi Pendidikan Teknik Bangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara menghitung plat lantai dengan menggunakan metode amplop, teman-teman. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu untuk menghitung plat lantai dua arah, saya sendiri menggunakan tabel seperti ini. Nah, di sini sudah bisa kelihatan ya teman-teman, ada garis tebal dan garis tipis. Ini garis tipis nih kayak gini. Nah, ini ada yang garis tebal. Untuk perbedaannya sendiri, plat lantai yang garis tebal itu artinya tuh eh, jepit penuh atau jepit menerus. Nah, maksudnya itu kayak plat lantai di yang tebal ini menyatu dengan balok dan bersambung dengan plat lantai di sebelahnya. Maaf, bersatu dengan balok atau menyatu dengan plat di sebelahnya. Misal kayak ini biasanya yang kayak gini tuh kamar tidur ataupun ruang tamu. Nah, kalau yang plat tipis itu artinya, kalau yang garis tipis itu artinya bebas atau tumpuannya bebas. Maksudnya, mohon maaf, maksudnya eh, plat lantai ini biasanya tuh ada di ujung paling luar dari bangunan, sehingga tidak ada kayak kelanjutan dari plat tersebut itu apa gitu. Kita selanjutnya ini dari tabel ini sampai 7 sampai 6B teman-teman. Nah, kita bisa contohin aja di yang 6B ini, di kasus yang 6B ini kan yang tebal tuh sisi atas, sisi kiri sama sisi bawah. Berarti itu dijepit penuh atau menerus. Sedangkan di sisi yang kanan ini itu bebas teman-teman. Nah, sekarang aku mau lanjutin mau bahas yang artikel M ini. M itu kan artinya momen nih, momen lentur. Di momen lentur ini itu kan ada MLX, MLY, MTX, MTY, MTX, dan MTIY. Nah, kalau M sendiri itu momen lentur, TL-nya itu lapangan, teman-teman. Lapangan tuh maksudnya tuh kayak gaya yang terjadi di tengah-tengah plat lantai. Di sininya nih. Sedangkan kalau yang T ini itu adalah tumpuan atau gaya yang terjadi di pinggir plat yang menempel ke balok ataupun plat lantai lainnya. Ini di sini tadi L, di sini yang samping sini semua berarti T. Sedangkan untuk X dan Y-nya itu bukan apa ya? Bukan kayak di garis bukan di kayak garis horizontal gitu, teman-teman. Kalau X dan Y itu berarti arah batang pendeknya dan batang panjangnya. Kalau X itu arah batang pendek dan kalau Y itu arah batang panjang. Jadi bisa kita simpulin kalau MLX itu berarti adalah momen lapangan arah X atau momen lapangan eh, arah batang pendeknya gitu, teman-teman. Dan untuk rumusnya sendiri kan ada ini sebenarnya ini adalah rumus aslinya teman-teman, yaitu 0,001 kali WU dikali LX pangkat 2 dikali X, teman-teman. Nah, 0,001 ini kita dapat dari pembagi dari setiap standarnya, karena angka koefisiennya itu di dalam tabel X itu harus dibagi 100, teman-teman. 100. Mohon maaf, harus dibagi 1000. Maka dari itu kita kalinya 0,001 aja. Sedangkan kalau WU itu namanya beban rata. Ini yang eh, biasanya itu KN kilonewton per meter
kubik persegi, teman-teman. Itu beban rata total yang bekerja pada plat lantainya. Sedangkan LX tadi kayak kan panjang batang yang terpendek kan. Nah, di sini ingat ya teman-teman, kalau kita mau menghitung momen arah X seperti MLX atau MTY ataupun arah Y yang kayak MLY atau MTY, eh, pengalinya itu tetap wajib harus pakai bentang pendek LX pangkat 2. Jangan diganti jadi LY pangkat 2 saat menghitung arah Y ini. Jadi ini sering eh, paling sering yang paling sering dilakukan oleh mahasiswa teman-teman. Jadi X di sini juga yang terakhir ini itu adalah angka koefisien yang kita ambil dari tabel di sebelah kanan berdasarkan LM LX teman-teman. Gitu teman-teman. Sekarang kita lanjut ke perhitungan. Tadi kan kita udah memakai rumus yang ini rumus wajibnya. Sedangkan saya di sini perhitungannya menggunakan Excel teman-teman, agar lebih mudah dan tidak ribet gitu. Karena kan kita juga harus mengikuti perkembangan zaman teman-teman. Oke, kita lanjut ke Excelnya. Nah, ini untuk Excelnya teman-teman. Ini bisa kita ganti ya teman-teman. Eh, misalnya ini kita nolin aja. Karena ini tulisannya hanya dapat diisi dengan angka 0 atau 1. Yang dimaksud 0 itu berarti itu eh, kalau kita ngikutin sesuai tabel tadi itu berarti kalau kita mengisi angka 0 maka garisnya akan tipis teman-teman gitu. Misalnya 0 ya. Nah, jadi kasusnya 6B sama kayak yang tadi teman-teman. Namanya kayak tadi nih. 6B nih. Kan tadi yang di sisi kanan saya itu garis tipis. Nah, karena dari itu Excel langsung ikutin. Misalnya kalian mau ini juga 0, langsung ganti ke kasus 4B gitu teman-teman. Kenapa kita harus pakai Excel? Kalau menurut saya sendiri itu juga karena kan kalau kita menghitung konstruksi itu pasti banyak banyak panel plat. Nah, itu butuh waktu waktu yang sangat lama, teman-teman. Dan juga kalau kita menghitung manual, itu kita rawan salah sih, teman-teman. Maka di sini kayak Excel ini perlu hadir sebagai alat bantu kita aja, teman-teman, untuk mempermudah dan mempercepat perhitungan. Nah, di sini kita lanjut aja ke WU. WU ini yang tadi saya bilang kilonewton per meter persegi. Sebenarnya ini bebas angkanya karena ini didapat dari eh, beban mati dan beban hidup. Beban matinya itu kayak berat sendiri plat, berat keramik, berat spesi atau berat plafon, lalu dikali faktor aman satu atau dua, dikali faktor aman, lalu yang kedua itu ditambah beban hidup. Beban hidup beban hidup itu kan kayak beban manusia dan perabot teman-teman. Terus lalu dikali faktor aman lagi 1,6. Rumus dasarnya, lalu kita lanjut ke rumus dasar WU tadi kan udah saya jadi kita simpulin lagi. Rumus dasar dari WU itu adalah 1,2 dikali DL ditambah 1,6 dikali LL. Nah, di tempat ini udah ada 8,362 yang merupakan hasil yang udah siap dipakai teman-teman. Udah saya hitung tadi. Lalu di sini ada FC-nya MPA 25. Ini tuh kalau FC ini berarti mutu beton teman-teman. Jadi yang mutu beton yang kalian rencanakan tuh berapa? Nah, kalau di sini kalau angkanya 25, artinya beton tersebut itu mampu menahan tekanan sebesar 25 Newton per milimeter persegi, teman-teman. Nah, itu berlaku setelah umur 28 hari ya, teman-teman. Lalu FY dengan MPA juga. Di sini saya pakai yang 100. Nah, ini itu adalah kuat leleh baja tulangannya, teman-teman. Kalau angka 400 MPa itu menunjukkan kita memakai baja tulangan ulir.
eee, yang bisa dipakai untuk struktur struktur utama gedung, teman-teman. Lalu ada faktor reduksi ini 0,8, ini tuh buat pengalian keamanan atau kekuatan lentur sesuai SNI-nya, teman-teman. Ya, fungsinya itu ya biar untuk mengantisipasi jika ada ketidakpurnaan gitu pekerjaan di lapangan, teman-teman. Lalu ini ada beta 1, teman-teman. Oh, kita langsung saja, langsung ke lebar plat aja karena sini semua hampir sama sih, teman-teman. Ini hasil dari hitungan semua, teman-teman. Nah, ini kan dari hasil hitungan semua. Kita langsung ke lebar plat aja nih. Lebar plat itu 1 meter kan ya. Maka kita tuh menghitung pelatannya itu dengan metodenya PIAS, teman-teman. Artinya kita mengambil sampel selebar 1 meter atau 1000 mm sebagai perwakilan buat ulangannya gitu. Lalu ada tebal plat HF, itu saya pakai 100, teman-teman. HF ya 100. Saya tebal plat totalnya itu ya 100, teman-teman, atau 10. Ini kan 100 mm atau 10 cm. Dan deckingnya itu saya pakai 20. Decking itu semut beton ya, teman-teman. Itu jarak aman dari luar beton itu sampai ke besi tulangan agar besi itu tidak berkarat, yaitu sebesar 20 mm. Jadi segitu, teman-teman. Lalu diameter tulangannya 8, tinggi efektifnya DX gitu. Jadi kalau misalnya kalian ganti-ganti, ini otomatis bakal ganti semua, teman-teman. Langsung ke ganti dari situ. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.